Dalam kesempatan ini, tim Ngawas Rasa mengunjungi Museum Pusaka Banten yang berada di Paguron Jalak, Banten, Nusantara. Beragam pusaka peninggalan Kerajaan Banten tersimpan di tempat ini. Berikut video dan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Museum Pusaka miliknya Pusaka Banten yang berada di Markas Komando Paguron Jalak, Banten. Salah satu ini sedang berada bersama pembina JBN atau Paguron Jalak Banten, yakni Ibu Anita. Ratu Anita ya Bu ya. Ya, saat ini kita akan sedikit menggali informasi tentang ada apa aja nih di museum ini, dan ternyata saya pribadi gitu ya sebagai warga Pandeglang, warga Banten, belum menemukan gitu ternyata ada kumpulan pusaka-pusaka dari zaman dulu itu di sini. Ini jadi kekayaan alam, jadi luar biasa gitu Bun. Mungkin bisa ceritakan Bun, terbentuknya museum ini gitu, apa tujuannya, kenapa gitu, dan seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka di dadaku jaga marwahnya. Jadi begini ya, alhamdulillah Museum Pusaka Banten ini sudah berdiri sekitar mungkin 1 tahun. Bentuk bangunannya ya, tapi kalau untuk pusaka-pusakanya sendiri emang kita sudah ada dari dulu. Ini beberapa pusaka yang ada di sini adalah bagian dari beberapa koleksi dari Abah ya, Abah Ki Haji Tubagus Sangadia, dan alhamdulillah beliau adalah selaku pendiri dari museum ini. Kalau Bunda sendiri hanya sebagai kepala museum, dan ada beberapa tim-tim untuk melakukan perawatan dari pusaka-pusaka yang ada di sini. Tujuan kita dari mendirikan Museum Pusaka Banten ini sebenarnya kalau berbicara ini kita tidak punya tujuan ya. Kita hanya ingin melestarikan atau membuat wadah untuk pusaka-pusaka yang ada di Banten ini khususnya, biar mereka itu punya wadah, punya tempat, dan bisa dipelajari, bisa dinikmati oleh regenerasi atau penerus-penerus kita. Tidak hanya tersimpan rapih di dalam kamar. Karena pada dasarnya dari Museum Pusaka Banten itu kita tidak melihat yang, mohon maaf ya, berbicara hoda ya, dan apapun tua gitu ya. Tapi kita berbicara historis dan sejarahnya. Karena pada dasarnya kejayaan Banten, kejayaan Islam itu tidak lepas dari peran penting pusaka ini. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan Bun yang khas Banten, Pandeglang gitu. Kalau dari khas Banten sendiri yaitu dia adalah candung ya, ujung turun, ujung naik gitu. Dan kalau dari handle-nya itu ada yang namanya jengkolan gitu. Itu dari era kerajaan ya. Nah, kalau untuk kesultanan mungkin bisa dibilang ini nih. Nah, ini ceker kidang. Ini ceker kidang. Jadi pusakanya golok berarti ya. Ini Malapah Gedang namanya. Dan ini ada Dwi Pamor. Nah, yang ini biasanya digunakan oleh tingkatan apa gitu? Kalau biasanya kalau ini tuh digunakan oleh tingkatan prajurit karena ada filosofinya. Ceker kidang itu adalah kaki kijang. Kaki kijang. Dan kijang itu adalah binatang yang tegas, lincah, setia kawan. Maka diharapkan para prajurit pada zaman itu ya memiliki sifat itu seperti kijang. Cerdas, tangkas, setia kawan. Karena pada suatu perkumpulan ada salah satu kijang yang akan meng-hire semuanya, dia akan melindungi dari semuanya. Istilahnya dia di suatu tempat untuk memantau gitu. Khawatir ada sekumpulan musuh yang datang gitu. Nah, pada saat dari sekumpulan kijang itu lagi berkumpul, ada macan. Nah, salah satu kijang itu akan memberitahu kepada kawan. Luar biasa, penuh makna dan filosofis. Ini dipakai oleh prajurit. Mungkin bangsawan mungkin ada Bun? Ada, ini nih. Kalau untuk kelas bangsawan, ini namanya Pariaman ya. Pariaman itu pasti orang berpikirnya tempat Padang ya. Nah, tapi sebenarnya ini adalah Pariaman akumulasi dari bahasa Parahyangan.
Dan ini dipegang oleh para bangsawan yang memiliki inilah. Kenapa Pariangan? Kenapa ini Pak disebut Pariaman? Sebenarnya dia adalah Parahyangan, Parihangan, artinya jadi Pariaman. Gitu. Pariangan itu adalah sebuah kota di mana yang tidak tersentuh oleh namanya penjajahan, sebuah kota atau sebuah kerajaan yang gemar ripah loh jinawi. Makanya diakumulasikan dalam sebuah handle golok yang bernama Parahyangan, tapi jadi Pariaman. Pariaman. Itu dipegang oleh para bangsawan. Iya. Ini ada dua pamor. Oh. Dan yang ini replika atau? Ini asli. Oh, asli. Asli. Ini golok-golok, dibilangnya golok sepuh ya, bukan golok baru ya. Ini golok sepuh, golok yang mungkin umurnya lebih tua daripada kita. Konstruksi bahannya juga beda Dari ya? meteorit. Oh, luar biasa. Ini lihat kan, ada kerlap-kerlipnya. Ini semuanya adalah di bahan meteorit, jadi 12 unsur. Luar biasa. Kenapa dibilang golok sepuh? Karena ini adalah golok peninggalan era kerajaan dan era kesultanan. Ini dari Kesultanan Banten? Ya, bukan. Bukan. Ini Pasundan. Oh, dari Pasundan. Wah, luar biasa, golok sepuh ya. Iya, golok sepuh. Boleh. Boleh. Nggak apa-apa, boleh aja. Nah, kalau berbicara selain itu kan di sini juga ada beberapa keris dan benda-benda yang tidak. Sebenarnya kalau untuk Mungkin dari kita sendiri ini kita skupnya istilahnya khusus Museum Pusaka Banten. Tapi di kita juga ada beberapa macam pusaka-pusaka Nusantara. Seperti ini adalah keris, adalah pusaka-pusaka dari daerah apa sih istilahnya? Luar Banten ya, dari daerah Jawa gitu. Karena kan skupnya ada Pajajaran ya kan, ada Mataram gitu kan. Kalau ke Pajajaran itu kan masuknya tataran Sunda termasuk Banten gitu kan. Dan kalau Mataram itu masuknya tataran Jawa. Kalau misalkan yang di daerah luar itu punya keris gitu yang look banyak, di Banten Pandeglang dia memiliki keris nggak sih? Ada. Golok? Ada. Bedanya keris Banten dengan keris luar Banten itu, keris Banten itu dia lebih sederhana. Lebih sederhana. Tapi dari handle-nya dia lebih lebih menunjukkan karakter Banten, tegas dan keras. Ada nggak sih Bun contohnya? Ada, dan itu handle-nya itu boleh dibilang namanya buto bajang ya. Buto bajang. Buto bajang. Aduh, pasti belum tahu saya juga kan. Mana Ada ya? istilah. Kalau nggak salah di sini deh nih. Coba. Oh, masih ada lagi. Ada. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Oh, ternyata Banten juga punya keris kan? Punya gitu. dong. Nah, dan agak mendekat. Oh, dia jadi tunggal apa? lebih sederhana kan? Oh, tanpa look Keris. gitu ya? Karena apa? Keris untuk Banten itu untuk pertempuran. Oh. Keris tempur. Nah, ini buto bajang namanya. Oh, buto bajang. Iya, ada bebek-bebekan, ada wong-wongan, ada berbagai macam nama ya. Gitu. Dan nama itu disadur biasanya dari nama hewan, dari nama pewayangan, dari nama tumbuh-tumbuhan gitu. Oke. Selain keris ada apa lagi Bun di sini? Ada trisula, ada dwisula, ada golok-golok pegangan para kiai-kiai ya. Karena para kiai itu megang golok itu nggak ada yang panjang-panjang seperti para ini. Jadi mereka kan taruhnya di sini, disembunyikan ke dalam jubah. Jadi senjata juga pusaka juga tidak hanya dimiliki oleh prajurit, bangsawan, sampai dengan tingkat kiai juga ya. Karena golok pada dasarnya dulu adalah pegangan para bangsawan. Berubahnya waktu akhirnya dipergunakan kepada setiap regenerasi prajurit lah, inilah itulah, sampai sekarang golok itu masih tetap ada karena emang multifungsi dan sekarang bisa digunakan sesuai kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga. Di sini 70% berarti koleksi pribadi. 70% koleksi pribadi, 30% adalah dari hibah masyarakat. Luar biasa. Di sini boleh dikunjungi oleh masyarakat luar nggak sih, Bang? Di sini boleh dikunjungi oleh siapapun tanpa tiket, gratis sama sekali. Hanya satu, yaitu syarat untuk masuknya, kedepankan adab dan akhlak. Karena kita adalah di ruang lingkup tempatnya di mana para leluhur-leluhur kita ada menitipkan sebuah peninggalan-peninggalan mereka. Gitu. Itu luar biasa Sobat Kreatif. Jadi nanti teman-teman yang mau belajar ya, edukasi tentang benda pusaka, peninggalan-peninggalan sejarah dan orang-orang dulu bisa di sini gitu tuh. Luar biasa. Nah, kalau ini nih yang boleh dibilang ini golok-golok nih baru ya. Nih, ini golok-golok baru. Ada di sini taruhnya. Oh, masih ada ternyata di sini, guys. Luar biasa. Nah, kalau ini golok baru.
Tuh, bedanya golok baru dengan golok ini. Es. Bedanya golok baru sama golok sepuh ya. Nah, kalau golok baru kan dari bahan biasa. Iya. Boleh dibuat dari tapal kuda atau dari per apapun itu ya, bekas per mobil gitu. Ini golok baru. Tanpa ada serat ya kalau yang Tanpa ada serat. Kalau golok-golok sepuh itu, dan dari setiap golok itu ada ruhnya masing-masing dari si pembuat. Karena pada saat membuat pusaka itu, mereka itu melakukan suatu ritual dari puasa, mutih, apapun itu. Gitu. Dan itu bisa diyakini memiliki apa? Energi. Gitu. Nah, tapi jangan kita terbawa giroh ya. Iya, Tetap betul. makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah itu adalah manusia. Oh, luar biasa. Ini masih pada alat gitu ya. Ini golok baru. Es. Teman-teman. Ya teman-teman, bagi sobat kreatif yang mau berkunjung ke sini, mangga ada di Markas Komando Paguron Jalak, Banten. Berada di kampung apa ini, Bun? Kampung Kadubadak, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Mako PJBN. Iya. Jadi tidak hanya sekadar melestarikan kesenian, pencak silat, cipung dan sebagainya, tapi di sini juga ada peninggalan yang luar biasa. Subhanallah. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kalau bukan Betul. sekarang kapan lagi? Betul. Ini jadi nilai yang luar biasa gitu. Ini yang ini replika ya, Bun? Iya, ini tongkat-tongkat dari ada orang yang menghibahkan gitu ya, beberapa tongkat. Ini tongkat naga kembar, ini naga tunggal, dan ini tongkat-tongkat Bung Karno. Dan kalau ini asli ya, asli yang dua ini. Nah, ini sebagai pendamping aja. Yang mana yang asli ini? Ini yang dua nih, tongkat naga kembar sama naga tunggal. Ini di era zaman siapa ini, Bun? Ini di era zaman kerajaan, pegangan raja-raja. Ada ini nggak? Ada misalkan ini dipakai oleh user ya, pemakai ini. Ada. Kalau untuk penggunaan perempuan, biasanya perempuan itu dia lebih slim. Oh, Nih, Lebih kuncinya mana? Ini nih, bukan nih. lebih slim. Lebih slim. Ya mungkin ke bobot gitu ya. oh dan bentuk pastinya. Iya. Karena Jawara juga ya tidak dari kaum Adam saja kan. Iya. Juga buat sekarang buat aksesoris apa ya? Pertahanan diri yang lebih utama. Oh, oke. Dah. Nah, ini untuk pegangan perempuan ini nih. Ini namanya soangejat, jadi pegang oleh panglima-panglima perempuan. Ya, ini namanya paut nyere. Paut nyere. Bentuknya Lebih slim, lebih kecil, tapi lebih mematikan. Perempuan itu kan biasanya menggunakan akal bulus. Apa sih? Coba dipraktek. Iya ya, lebih ini ya. Minim banget ya. Nih. Ini dia nggak gagah gitu, tapi ini mematikan. tadi itu. Oh, sampai kayak ada tombol ya. Nah, termasuk ini Yang ini asli, Bun. asli, Sejak asli. Pegang ini biar. Ini perak asli ya. Biar aku jodoh. Ini pegangan perempuan. Termasuk ini. Ini pedang sopal. Kayaknya ini Timur Tengah ya? Enggak, kita. Oh, kita ini. Inilah yang namanya disebut dengan meteorit. Dua mata ini ya, dua mata tajam. Dia lebih buricak burinong. Cak Bulinong itu tuh yang keren tuh. Kayak ada campuran bun ya, bahannya ada campuran kayaknya. Iya, dari 12 unsur. Kalau untuk golok-golok peninggalan itu hampir 90% bahannya seperti itu. 100%, bukan 90%. Dari Bahannya bahan kayak meteorit asli, 12 unsur. Rata-rata Salah satunya adalah dari pasir Malela. maksudnya saya juga punya Nggak sampai golok-golok situ ya untuk tahu. luar biasa. Ya ini informasi seputar budayanya. Dia ada serat kan kalau yang dari Ini namanya pamor, pamor Banyu Mili. Pamor itu biasanya tergantung karakter si pemesan. oh. Misalkan bunda nih, pesen golok sama pande, ya kan?
Dan si pandai itu akan melakukan sesuatu ritual, entah itu muti, entah itu puasa, apapun itu, Enggak sembarangan. dalam keadaan suci. Nah, pada saat dibuat golong itu, ya kan, misalkan ibu yang mesennya, Ya. tiba-tiba sudah ada pamornya, itu berarti mencerminkan dari karakter bunda. Nah, kayak pamor Banyumili itu adalah seperti rejeki yang mengalir seperti air. Jadi banyak filosofinya. Banyak filosofinya. Luar biasa. Jadi nggak sembarangan. bikin gitu Nggak ya. sembarangan bikin. Dan ruhnya itu masih sampai sekarang masih tetap ada. Masih tetap ada ruh dari si pembuatnya itu. Jadi bukannya kodam atau bukan, boleh dibilang, banyak yang mengatakan katanya, urusan pusaka anak aing geringan gitu. Itu kan berarti kita udah apa ya, salah kiblat atau misalkan akidah kita udah mulai udah mulai geclok. Kembali lagi, makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah itu adalah manusia. Nilai pengetahuan dan budayanya ini yang mahal gitu kan. Historisnya kan Ini sebetulnya. lebih sederhana. Sampai ke situ pengetahuan. Handle-nya lebih sederhana. Ceker kidang ini. Ceker kidang namanya. Iya, ceker kidang namanya. Karena biasanya dari handle itu diambil dari yang seperti Bunda tadi bilang ya, dari hewan, dari tumbuhan, Ceker ini ya. dari apa sih? Kalau tadi pewayangan. yang bulat tuh jengkol jengkolan namanya. jengkolan ya. Itu kan berarti dari tumbuhan. Nah, kalau ceker kidang itu dari hewan, dari sasatoan boleh dibilang, Ya. sasatoan. Ada dari uang-uangan. Nah, kalau yang dari disebut dengan uang-uangan itu yang di sana itu tuh kayak ada Arjuna tuh, iya. karakter Arjuna. Berarti bisa dikatakan ini bentuk khasnya dari golok kita. Iya, Khasnya ini. Golok Iya. Pak. Ini golok. Banten. Banten. Banten bukan Pak. Banten. Kita berbicara sukupnya Banten. Banten. Ceker kidang. Ceker kidang. Ini cuma dia yang ngalahin malam gitu. Gimana nih? Luar biasa. Ini ambilnya. Udah potong aja. Tidak, luar biasa. Ini kalau di tengah ini pasti ramai. Kalau di tengah-tengah mah wah, jadi ramai punya banget. Kan belum tahu juga tadi itu masyarakat juga bisa ini ke sini. Untuk umum kan? Bunda? Untuk umum, siapapun silahkan boleh. Mudah-mudahan Bunda ada di lokasi gitu ya, ada di sini. Historisnya ini yang mahal. Ya itu, yang tadi Bunda bilang, kita tidak berbicara kodam, kodim, koramil, korek. Diam aja ya. Tapi Iya. kita berbicara historis. Iya, Karena Oke. orang sudah mulai melupakan sejarah. betul. Peninggalan Padahal manusia itu dikendalikan oleh sejarah, sejarah itu dikendalikan oleh alam, alam dikendalikan oleh kudrat irodatnya Allah. Fastabiqul khairat man jada wa jada. Gitu tuh ya kan. Oke, sobat kreatif, itulah tadi seputar pengetahuan tentang Museum Pusaka yang ada di PJBN. Kemudian tadi sudah dirincikan ya, bagaimana dari Banten, kemudian juga koleksi-koleksi yang di sini ya. Bagi teman-teman yang mau ke sini belajar, nanti bisa langsung ke markas komando PJBN ya. Nanti di sini juga gratis ya Bun ya. Gratis. Nah, mudah-mudahan ketemu dengan beliau nih. Ketua museumnya nanti akan dijelaskan luar biasa pengetahuannya gitu. Jarang gitu sosok yang perempuan muda yang masih pengetahuan tentang budaya dan pusakanya ini masih luar biasa. Tadi seputar pusaka dan Museum Pusaka Banten. Saya Muhammad Agus Salim. Terima kasih Bun atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka di dadaku, jaga marwah. Mantap. Mantap.